Hai, ini 911 kami menerima panggilan terputus. Apakah semuanya baik-baik saja? Iya, maaf, aku baik-baik saja. Kamu yakin? Ya, aku baik-baik saja. Maaf. Kamu terdengar menangis. Perlu polisi, paramedis, atau bantuan lain? Tidak, aku baik-baik saja. Aku janji. Aku sedang emosional. Itu adalah rekaman audio yang baru ditemukan dari panggilan 911 di rumah Spencer dan Monique TP pada bulan April. Panggilan ini dilakukan beberapa bulan sebelum pasangan ini ditemukan tewas pada 30 Desember di rumah mereka di Columbus, Ohio. Polisi masih mencari pelakunya. Apa yang kami pelajari tentang panggilan 911 ini? Siapa kemungkinan pelakunya? Dan apa artinya untuk memecahkan kasus ini? Kami membahas kasus yang disajikan Law and Crime. Saya Chris Stewart. Siapa yang masuk rumah dokter gigi, menembaknya, membunuh istrinya, lalu melarikan diri dan meninggalkan dua anak mereka tanpa terluka? Sekarang mereka tanpa orang tua. Pertanyaan itu semakin kuat sejak Spencer dan Monique TP ditembak mati di rumah mereka. Polisi menduga pembunuhan terjadi antara pukul 2 hingga 5 pagi 30 Desember. Berikut videonya lagi sebelum saya memberi info terbaru. Menurut saya, penting bagi Anda untuk melihat orang yang jadi perhatian. Polisi mengatakan mereka melihat seseorang berjalan di belakang rumah TP antara pukul 2 dan 5 pagi. Pada hari di mana diyakini keluarga TP dibunuh. Suhu saat itu sekitar 20 derajat, itu tengah malam, dan sepertinya pria ini hanya berjalan sendirian di gang belakang rumah keluarga TP. Belum jelas apakah orang ini yang diduga polisi membunuh Spencer dan Monique TP. Polisi terus meminta masyarakat mengirimkan video serupa yang mungkin dimiliki dari daerah keluarga TP tinggal. Sekitar waktu ketika polisi percaya keluarga TP dibunuh, yaitu antara pukul 2 hingga 5 pagi pada tanggal 30. Sekarang kita telah mendengar panggilan 911 yang masuk setelah Spencer dan Monique TP dibunuh. Seperti cerita seorang teman yang bilang dia melihat tubuh Spencer di dekat tempat tidurnya sekitar pukul 10 pagi tanggal 30. 911 di mana lokasi darurat Anda? Oke, sudah ada beberapa panggilan tentang itu. Apa yang berubah sejak saat itu? Orang terakhir yang saya ajak bicara. Ada mayat. Ada mayat di dalam. Iya. Oke, tunggu sebentar. Saya dah hubungkan kamu ke petugas medis. Tetap di telepon. Tapi sekarang kita mendengar rekaman panggilan 911 yang kabarnya dibuat dari alamat keluarga TP. Sebelum mereka dibunuh, bahkan beberapa bulan sebelum mereka dibunuh. Panggilan ini pertama kali ditemukan oleh Fox News Digital. Halo. Hai, ini 911. Kami mendapat panggilan terputus. Apakah semuanya baik-baik saja? Ya, maaf, aku baik-baik saja. Kamu yakin? Ya, aku baik. Maaf. Kamu terdengar menangis. Perlu polisi, paramedis, atau bantuan lain? Tidak. Aku baik-baik saja. Mungkin aku hanya sedang emosional sekarang. Panggilan itu dilakukan pada tanggal 15 April pukul 2.45 pagi. Tanggal 15 April adalah hari Selasa. Keluarga Spencer TP memberikan sedikit konteks tentang siapa yang Anda dengar dalam panggilan telepon ini dan situasi di sekitarnya. Dan saya akan memberitahukannya kepada Anda sebentar lagi. Saya ingin Anda mendengar sisa panggilan ini yang dirilis Fox News Digital. Saya tidak tahu. Boleh saya tanya, kenapa Anda menelepon 911 sejak awal? Seperti saat Anda sedang berdebat? Namaku terbawa, tapi aku baik-baik saja, janji. Apakah pernah terjadi kekerasan fisik? Kalian hanya bertengkar, tidak ada yang saling memukul. Ya. Baik, Bu. Saya punya informasinya dan bisa langsung memberitahu petugas untuk membatalkan sesuai kepentingan Anda. Ya. Jika ada perubahan, silakan hubungi kami kembali. Sekarang sudah oke. Wanita yang Anda dengar di telepon tentu saja sangat emosional dan dia mengatakan bahwa, kutip,
Dia dan prianya sedang bertengkar. Anda memang memperhatikan ada jeda yang cukup lama di sana setelah petugas operator bertanya kepada gadis itu apakah dia baik-baik saja. Namun dari percakapan ini, mereka memutuskan membatalkan dan mengirim unit polisi ke rumah itu. Kini, keluarga Spencer TP menyatakan gadis yang Anda dengar itu bukan Monique TP. Dan mereka juga memberikan beberapa konteks tentang apa yang sedang terjadi di rumah TP. Sebenarnya, bukan hanya malam itu, tapi juga pagi-pagi sekali, panggilan telepon 245 ini pada hari Selasa di bulan April. Sekarang kami akan menyajikannya untuk Anda sebentar lagi. Namun, kami terus memantau apakah ada kaitannya dengan kejadian Spencer TP dan istrinya pada tanggal 30. Ini yang kami ketahui soal pencarian tersangka saat ini. Spencer dan Monique TP tampaknya sangat dicintai banyak orang. Ini video pernikahan mereka tahun 2021 yang viral dan menampilkan momen hari pernikahan mereka. Tampaknya mereka berada di tangga rumah, tempat mereka ditemukan meninggal pada 30 Desember. Itu rumah bertingkat yang tampak baru berdampingan dengan beberapa rumah lain di wilayah Columbus, Ohio. Sekarang, pasangan itu memiliki 2 anak berusia 4 dan 1 tahun. Setiap kali Anda membicarakan atau memikirkan anak-anak ini, rasanya sangat menyakitkan. Meskipun mereka tak terluka, mereka ada di rumah itu saat semua terjadi. Ketika polisi akhirnya masuk ke rumah itu pada tanggal 30, mereka membuat penemuan yang mengerikan. Anak-anak itu sekarang sudah bersama anggota keluarga lagi. Mereka tidak terluka. Tapi Anda harus berpikir, Anda tahu, tidak peduli kemana arah penyelidikan ini berjalan. Akan ada trauma dan terapi yang harus mereka jalani di tahun-tahun mendatang. Detail menarik lainnya adalah keluarga TP memiliki seekor anjing, seekor golden doodle, yang juga dilaporkan berada di rumah dan tidak terluka. Anak-anak dan anjing itu kini bersama keluarga. Spencer TP adalah dokter gigi di Athens, Ohio. Sekarang, itu adalah perjalanan yang cukup jauh dari Columbus, sekitar 75 mil yang harus dia tempuh untuk sampai ke kantornya. Ternyata dia sangat mencintai pekerjaannya sebagai dokter gigi dan lulus dari Ohio State pada 2017. Dia bergelar doktor bedah gigi menurut biografinya. Ia sangat mencintai profesi dokter gigi dan juga gemar berolahraga di luar pekerjaan. Dia sangat menyukai Ohio State, tempat kuliahnya, dan juga Cincinnati Bengals. Dia tumbuh besar di daerah Cincinnati, suka bermain golf, suka bepergian, dan dia sangat senang menghabiskan waktu bersama keluarganya. Sekarang, Spencer menikah dengan Monique TP yang juga lulusan Ohio State. Sekarang, yang kita ketahui tentang dia adalah, secara profesional, dia memiliki latar belakang di bidang pendidikan anak usia dini. Selain itu, Columbus Dispatch telah memberitakan bahwa dia menikah dengan sesama mahasiswa Ohio State, bukan Spencer. Dia menikah pada tahun 2015, tapi mereka bercerai pada tahun 2017. Mereka tidak memiliki anak. Dispatch juga mengatakan bahwa perceraian itu diselesaikan secara damai. Monique, yang kini dipanggil Mo oleh teman-temannya, gemar membuat kue dan berlatar belakang pendidikan. Dan Spencer dan Monique, mereka hampir 5 tahun menikah. Mereka menikah pada 30 Januari 2021 di Columbus. Di video itu, Anda bisa melihat mereka di rumah tempat ditemukan meninggal. Video pernikahan mereka direkam oleh anggota keluarga, Rob Misla, yang sekarang menjadi juru bicara keluarga. Dia mengizinkan kami memperlihatkan video ini kepada Anda yang menunjukkan betapa pasangan ini sangat dicintai dan saling mencintai. Hal ini menciptakan misteri dalam kasus ini, karena mereka tampaknya hanya memiliki beberapa tilang, lalu lintas tanpa catatan kriminal lain. Itu akan menempatkan mereka dalam dunia di mana mereka menjadi korban kejahatan seperti ini. Sekarang, pada tanggal 30 Desember, itulah saat Spencer TP dan Monique TP kehilangan nyawa mereka. Teknisi polisi Columbus 107. Halo, ya, saya ingin meminta pemeriksaan kesejahteraan pada seseorang di rumah mereka. Polisi pertama kali mendapat telepon dari kantor dokter gigi TP karena dia tidak masuk kerja. Spencer, rekan kerja saya, tidak masuk pagi ini dan tidak bisa dihubungi, begitu juga keluarganya. Dia tidak datang bekerja. Benar? Oke, apakah kamu punya masalah kesehatan? Tidak, dia selalu bisa diandalkan. Kami tak dapat menghubungi dia, istrinya, keluarganya, atau siapapun di rumah itu.
Oke. Home. Saya pemilik bisnis di Florida. Karyawan saya memberitahu bahwa dia tidak masuk kerja, padahal dia yang menjalankan kantor. Telepon itu dilakukan sekitar jam 9 pagi. Bos Spencer mengatakan dia sedang berlibur, tapi kantor sangat khawatir sehingga mereka meneleponnya untuk memberitahu bahwa Spencer tidak masuk. Apakah kalian sudah menerima informasi lain seperti telepon tentang dia atau kecelakaan mobil atau hal semacam itu? Kadang orang memang tidak masuk kerja, mungkin dia sakit, aku juga tidak tahu sekarang. Menurut petugas operator, tidak masuk kerja itu hal biasa. Bosnya tampak sangat khawatir karena Spencer bukan tipe orang yang tidak masuk kerja tanpa memberitahu siapapun. Saya tahu dia sangat bisa diandalkan, selalu tepat waktu, dan pasti menghubungi kami jika ada masalah. Dan saya benar-benar tidak tahu harus bilang apa lagi. Kami sangat khawatir karena ini tidak biasa dan tidak bisa menghubungi istrinya, yang justru lebih mengkhawatirkan. Sekitar 20 menit kemudian, pada pukul 9.22, seorang petugas tiba di rumah Spencer dan Monique, tetapi tidak ada siapapun di sana untuk membuka pintu. Jadi petugas itu pun pergi. Sekarang, teman-teman yang khawatir dengan keluarga TP kemudian pergi ke rumah pasangan itu dan mereka mengatakan bahwa mereka bisa mendengar anak-anak keluarga TP di dalam rumah. Ini terjadi sekitar pukul 10 pagi. Ada keadaan darurat di sana, polisi atau medis? Mungkin keduanya, saya tidak tahu. Saya bingung. Ada panggilan ke sana. Mereka sudah mengetuk pintu depan dan belakang, tapi tak ada jawaban. Tidak ada jawaban. Saya dengar anak-anak di dalam dan seperti ada yang berteriak. Saat ini kami tidak bisa masuk. Saya tidak tahu harus mendobrak pintu, masuk begitu saja atau bagaimana. Kamu di sana saat polisi datang? Saya tidak ada. Saya baru saja sampai di sini sekitar 5 menit yang lalu. Baik, kami akan mengirimkannya kembali. Lalu ada telepon lagi dari tempat kerjanya Spencer. Bos kami belum masuk kerja dan sudah 3 jam tidak bisa dihubungi. Kami sudah di lokasi dan bisa mendengar. Oke, aku harus bicara dengan seseorang di sana. Aku hanya memastikan sudah ada yang menelepon. 5 menit setelah telepon itu, kamu baru saja mendengar ada panggilan lain yang dilakukan, dan panggilan ini dari seorang teman yang melihat sesuatu yang sangat menakutkan. 911 di mana lokasi darurat Anda? Baik, kami sudah menerima beberapa panggilan tentang itu. Apa yang berbeda sejak terakhir saya bicara dengan orang sebelumnya? Ada mayat, ada mayat. Ada mayat di dalamnya. Iya. Oke, tunggu sebentar. Saya hubungkan ke petugas medis, tetap di telepon ya. Saat penelepon menunggu, terdengar suara anak-anak kecil di latar belakang. Anak-anak TP tidak terluka. Ada mayat. Teman kami tidak menjawab teleponnya. Kami baru saja melakukan banyak hal. Dia baru saja datang ke sini. Dia tampaknya sudah meninggal. Ada darah, dia tergeletak di samping tempat tidurnya di lantai dan ada darah. Saya tidak bisa mendekat untuk melihat lebih dari itu. Oke, jadi kamu bisa lihat dia jelas-jelas tidak bernapas atau apapun. Iya. Seperti aku nggak suka, kamu tahu, karena dia terlihat begitu. Aku nggak bisa melihat. Oke, baiklah, aku mengerti. Oke, kapan terakhir kali seseorang berbicara? Telepon? Kemarin, aku rasa kemarin, oke. Berapa usianya? 37. 37? Apakah dia seperti pengguna narkoba atau semacamnya? Tidak. Oke, baiklah, soalnya itu usia yang sangat muda. Saya mengerti. Baik, kami sedang dalam perjalanan. Teman yang peduli itu mengatakan bahwa mereka melihat tubuh Spencer di dalam rumah. Mobil kami berhenti, mereka mendengar anak-anak di dalam. Todd, kamu dengar salah satu berteriak, lalu kami dapat panggilan lain soal tubuh di dalam. Benar sekali. Sekarang, ketika polisi masuk ke dalam rumah, mereka mengatakan bahwa mereka menemukan Spencer sudah meninggal, begitu juga istrinya. DSYX TV mengatakan bahwa Dr. TP ditembak beberapa kali dan Monique mengalami setidaknya 1 luka tembak di dada. Polisi tidak memiliki senjata pembunuh dan tidak yakin ini kasus pembunuhan bunuh diri. Mereka juga menemukan beberapa selongsong peluru 9 mm di lokasi. Itu adalah bukti penting dan upaya mencari tahu kejadian sebenarnya. Sekarang tidak jelas kamar tidur mana yang ditempati Spencer
Apakah di lantai atas? Apakah itu kamar tidur di lantai bawah? Kami juga tidak benar-benar tahu tata letak rumahnya, tapi jelas semua itu sangat penting. Dan tidak ada tanda-tanda masuk secara paksa juga. Juga tidak jelas pintu mana yang digunakan orang yang diduga membunuh Spencer dan Monique untuk masuk. Sekarang, dalam video pernikahan, ada gambar drone dari rumah pasangan itu dan Anda bisa melihat di sini ada gang di belakang rumah bertingkat tersebut. Dan disinilah tampaknya orang yang dicurigai berjalan di tengah malam pada tanggal 30 menurut polisi Columbus. Kita belum tahu apakah ini pelaku pembunuhan Spencer dan Monique, tapi yang pasti tengah malam dan suhu dingin. Berjalan sendiri, Anda tahu. Ini jelas seseorang yang mencurigakan. Dan Anda bisa melihat mengapa polisi merilis video ini sekarang. Rob Misla, dia adalah orang yang merekam video pernikahan itu dan dia menjadi juru bicara keluarga. Mereka telah melakukan beberapa wawancara. Salah satu wawancara pertamanya adalah dengan Ashley Benfield di News Nation. Dan berikut ini tanggapannya terhadap video orang yang dicurigai itu. Awalnya memang begitu saat saya melihatnya. Saya pikir ada orang yang terlihat mencurigakan di sana. Itu juga mungkin seseorang pulang ke rumah dalam keadaan mabuk dari bar. Misla berbicara di podcast Surviving the Survivor Selasa malam. Dia bilang rekaman 9, satu-satu dari April dipublikasikan sesaat sebelum dia tampil di acara itu. Dia mengatakan bahwa suara yang Anda dengar di panggilan 911 itu bukanlah Monique. Dia mengatakan bahwa keluarga TP sering mengadakan pertemuan di rumah mereka. Berikut adalah sebagian dari apa yang dia katakan di podcast tersebut. Ada beberapa orang yang sudah saya ajak bicara dan hadir di pesta itu semuanya mengatakan, ya kami ingat kejadian ini. Seseorang wanita itu sedikit panik, kalau boleh saya bilang begitu. Mungkin kamu tahu dia sedang mengalami masalah kesehatan mental saat itu. Tapi dia menelepon polisi dari ponselnya. Saya tahu tertulis itu dari rumah Spencer dan Monique, mungkin memang dekat. Tapi dia ada di pesta itu dan dia sepertinya mengalami semacam gangguan psikologis saat itu, menurut saya. Kami berbicara dengan Rob Misla hari ini soal laporan panggilan 911 April yang dilaporkan pertama kali oleh Fox News Digital. Dan kami menanyakan kepadanya tentang apa yang dia katakan mengenai hal itu di podcast Overnight. Berikut pernyataannya kepada Law and Crime. Kutipannya, pesta yang saya bicarakan itu terjadi bertahun-tahun yang lalu. Dari pemahaman saya berdasarkan cerita saudari Monique, mereka adalah tetangga dan salah satu temannya, teman Monique. Mungkin terlalu banyak minum dan memakan edible lalu mengalami gangguan mental. Jika tanggal panggilan 911 itu, April 2025, saya tidak tahu. Saya tahu itu bukan suara Monique. Sekali lagi, itu Rob Misla, ipar Monique dan Spencer, serta Tom Smith, pensiunan detektif New York Police Department yang kini pembawa acara podcast Gold Shields. Dia sering hadir di acara kami membahas kasus ini, juga tampil di podcast tadi malam. Sebentar lagi dia akan bergabung untuk membahas perkembangan penyelidikan ini. Sebelum membahas itu, saya ingin menayangkan lagi video penting ini dari Kepolisian Columbus tentang orang yang dicari. Orang ini berjalan di gang belakang rumah keluarga TP antara pukul 2 hingga 5 pagi. Pada hari polisi menyatakan keluarga TP ditembak mati di rumah mereka. Menurut saya, saat Anda melihat video ini, jalannya memang tak terlalu unik, tapi ada ciri khas tersendiri yang mungkin dikenali seseorang. Bahasa tubuhnya, dan itu tentu saja bisa membantu memecahkan kasus ini. Jika Anda memiliki informasi apapun, Anda harus menghubungi Kepolisian Columbus. Bersama kita kini, mantan detektif New York Police Department Tom Smith. Tom, saya tahu Anda juga hadir di podcast Surviving the Survivor semalam. Anda telah mendengar rekaman 911 baru yang ditemukan Fox News Digital pada April tahun ini, terjadi 2:45. Diduga bukan Monique TP yang menelepon. Menurut Anda, apa yang paling menarik dari panggilan itu? Yang menonjol adalah rentang waktunya. Anda tahu ada orang di rumah Anda. Pada jam-jam sangat larut di hari kerja, Anda tahu, pada malam Selasa. Jadi seberapa sering itu terjadi dan berapa banyak orang yang memiliki akses ke kode sandi itu. Itu ada di pintu itu, sudah saya bilang, mungkin tadi malam atau di acara lain. Jika saya mengadakan pesta dan punya kode sandi, saya akan memberikannya ke orang-orang agar tidak perlu terus membuka pintu. Jadi Anda harus mempertimbangkan berapa banyak orang yang memiliki kode itu. Berapa banyak pesta yang ada, Anda tahu maksud pesta, apakah hanya kumpul atau benar-benar pesta.
Jadi itu semua hanyalah bagian dari langkah-langkah investigasi besar yang harus diambil dalam kasus ini. Kapan, Chris? Seperti yang Anda tahu, ketika tidak ada apa-apa, ketika tidak ada petunjuk yang jelas, Anda harus tetap berpikiran terbuka terhadap setiap kemungkinan skenario. Dan itu tentu saja salah satunya. Dari sejumlah pesta atau kumpul-kumpul dengan orang yang sama, apakah mereka orang yang berbeda? Anda tahu, apakah orang-orang mengundang orang lain? Jadi semua itu berperan ketika Anda memiliki jenis penyelidikan seperti ini. Oh, karena itu juga, maksudnya ini bukan sekadar oke saja. Saya mengundang orang, Anda tahu, apalagi kalau itu semacam pesta kumpul-kumpul larut malam. Anda tahu, Anda mungkin tidak hanya mengundang satu orang ini saja, tapi orang ini dan temannya. Dan kemudian, pestanya tiba-tiba jadi lebih besar. Dan kalau Anda bicara, Anda tahu, ini tipe pesta yang terjadi pada bulan April lalu dan itu sering terjadi. Bagaimana penyidik bisa melacak berapa banyak pesta yang pernah ada, siapa saja yang pernah berada di rumah ini, dan mungkin tahu cara masuk ke rumah ini. Ya, itu memang bagian dari wawancara cara lama, Anda tahu. Pekerjaan detektif melacak satu atau dua orang yang dapat menuntun ke lebih banyak orang. Anda tahu, seperti saya di lingkaran mereka yang selalu diundang ke pesta dan bisa menghubungkan Anda ke orang lain. Lalu Anda mulai mencocokkan pernyataan dan wawancara tentang latar belakang mereka. Siapa saja yang ada di pesta-pesta ini? Pernahkah ada perkelahian di salah satu pesta ini? Pernahkah ada smearing yang datang padahal sebenarnya tidak diundang atau seharusnya tidak ada di sana? Hal-hal seperti itu, detail sekecil apapun Chris, bisa menjadi petunjuk dalam sebuah kasus. Dan itulah yang harus mereka andalkan saat ini. Terus-menerus mengejar dan mewawancarai setiap orang yang ada di latar belakang dan kehidupan mereka. Mari kita bahas itu sekarang. Saya belum sempat membicarakan video orang yang dicurigai muncul. Menurut saya, videonya terlihat buram di beberapa bagian bagi orang awam. Seperti yang bisa kamu lihat, dia mengenakan mantel gelap dan celana abu-abu. Dan kamu tahu, orang ini tampak berjalan tepat di belakang rumah. Tapi kamu tidak bisa melihat wajahnya. Sebagai yang pernah melihat video seperti ini, saat melihatnya apa yang kamu lihat? Ya, banyak orang selalu fokus pada video yang memperlihatkan wajah seseorang, terutama di dunia yang sempurna seperti ini. Setiap detektif ingin benar-benar mengidentifikasi seseorang di video. Tapi kadang-kadang kamu harus menerima apa yang ada dan mulai menganalisis setiap aspek lain dari video itu. Seperti cara mereka berjalan, ayunan lengan, kemiringan kepala, pakaian yang mereka kenakan. Gerak-gerik tidak bisa disembunyikan seperti wajah atau kepala yang bisa ditutupi. Kamu tahu, itu adalah tindakan yang kamu lakukan secara tidak sadar sebagai bagian dari harimu dan salah satunya bisa mengarah pada identitas seseorang. Hal terbesar yang saya dapatkan dari video baru itu, Chris, adalah frame terakhir dari video itu. Dia dengan jelas bergerak untuk menutupi wajahnya, bahkan lebih dari saat dia berjalan. Maksud saya itu adalah sebuah, ya menurut saya itu gerakan mencolok saat Anda melihatnya, mengapa dia melakukannya. Beberapa hal di pikiran saya mungkin memicu itu. Pertama, dia tahu daerah itu dan dia tahu ada kamera di lokasi tersebut dan itu hanya mencegah kamera melihatnya di tempat lain. Ya mungkin ada orang lain yang lewat di area itu dan membuatnya terkejut sehingga ia menutupi wajahnya, terutama pada skenario kedua yang saya sebutkan tadi. Polisi perlu memberi cap waktu pada lokasi itu dan kemudian mengumumkan kepada publik jika ada orang lain di area tersebut pada waktu itu dan apa yang mereka lihat. Tapi kamu tahu, kamu tidak selalu membutuhkan wajah dalam video-video seperti ini. Gerak-gerik bisa menceritakan banyak hal dan saya rasa yang satu ini mungkin sudah melakukannya. Ya, dan saya juga merasa saat kamu melihat orang ini berjalan, itu semacam cara berjalan tertentu. Di mana misalnya kalau saya di Columbus, kamu tahu dan mungkin kamu punya rekan kerja dan rasanya ada sesuatu. Saya tidak bisa benar-benar menggambarkannya, tapi ada sesuatu dari gerak-geriknya. Jika saya kenal orang yang berjalan seperti itu, pasti menarik perhatian saya. Mungkin mereka membungkuk seperti itu untuk menyembunyikan wajah. Bagian lainnya juga, mereka berada di gang belakang rumah, jadi mereka punya garasi terpisah. Lalu, itu seperti di rumah deret. Jadi, kamu akan mengendarai mobilmu masuk, lalu memarkirnya seperti itu. Berbeda dengan berjalan di depan rumah, di mana menurutku, seperti yang sudah kita lihat, ada kamera bel pintu di sana hanya tentang lokasinya saja. Aku tidak tahu apakah itu jalan pintas, tapi Rob Misla pernah bilang iparnya, mungkin itu orang pulang dari bar di situ. Aku tidak tahu. Tapi apa yang menurutmu menonjol dari fakta bahwa mereka melewati gang itu bukan di depan rumah?
Ya, menurut Yowo itu menunjukkan pengetahuan tentang daerah tersebut benar-benar kau tahu, mengenal daerah itu, mengenal lingkungan sekitar. Gang itu memang terpencil mungkin dari bagian lain jalan itu dan siapapun di sana cukup terpencil sehingga tak ada yang melihat mereka. Tapi ada kamera di mana-mana, seperti yang sudah kita lihat di setiap kasus yang kita bicarakan akhir-akhir ini. Tetapi saya melihatnya sebagai pengetahuan tentang daerah itu dan saya pikir itu bisa mengarah ke sesuatu. Tapi begini, kalau orang itu melihatnya, itu sudah ada di sebuah berita, sudah ada di televisi. Kalau itu saya, orang pertama yang saya hubungi pasti polisi kan. Ya itu saya, hey saya baru pulang dari suatu tempat. Saya bilang akan datang 5 menit lagi tapi belum terjadi. Jadi saya mulai berpikir ini mungkin benar-benar sesuatu. Dan saya juga berpikir, kalau misalnya karena ini adalah rumah kota yang baru dibangun dan ada, Anda tahu, Tepes di sini punya sistem bel pintu ring sudah terpasang itu. Seperti banyak rumah lain, terutama di gang belakang seperti itu. Karena saya dulu tinggal di tempat yang hampir sangat mirip, seperti rumah kota terpisah dan seperti itu. Itu adalah area di mana Anda akan menemukan orang-orang yang mengacak-acak sampah, orang-orang yang mencoba membobol garasi dan hal-hal seperti itu. Banyak orang memasang kamera di sana. Anda mungkin penasaran apakah polisi punya lebih banyak rekaman video. Menurut Anda, apa strategi polisi sekarang mengingat sudah lebih dari seminggu? Sejauh yang kami tahu, kami hanya memiliki rekaman video buram dari seseorang yang menjadi orang yang dicurigai sedang berjalan di gang. Begini, ada hal yang benar-benar ingin saya tekankan kepada semua orang. Kita tidak tahu apa yang diketahui polisi. Ya, kamu tahu, kita sering tampil bareng di banyak acara. Chris, polisi biasanya menahan banyak informasi sebelum mereka mengadakan konferensi pers atau sebelum mereka mengungkapkan arah penyelidikan atau strategi yang mereka miliki. Ya, karena mereka mungkin memiliki banyak informasi penting yang belum siap mereka bagikan, karena itu bisa mengarah pada 1 atau 2 orang tertentu yang sedang mereka periksa saat ini. Jadi kita harus menunggu untuk melihat seperti apa perkembangan penyelidikannya. Ya saya agak terkejut karena liputan media tentang hal ini belum ada konferensi pers setidaknya untuk mengakui beberapa hal yang sedang terjadi dan untuk memperlihatkan siapa yang memimpin penyelidikan ini. Ya untuk memberitahu, hey semua ini nomornya, jalur tip dan hal lain yang biasa kita terima saat ada kasus yang ramai di media seperti ini. Saya cukup terkejut hal itu belum terjadi hingga kini dalam kasus ini. Ya, tidak. Itu poin yang sangat bagus maksud saya. Kita sering melihat banyak hal seperti itu menurut saya. Judul berita pagi ini saat kita merekam untuk stasiun televisi di Columbus adalah bahwa sehari setelah video ini dirilis, kita masih belum benar-benar mendengar apapun dari pihak kepolisian. Ini menarik karena saya teringat kasus seperti Koberger di mana polisi mendapat tekanan selama berminggu-minggu lalu kita melihat kembali kasusnya. Sebenarnya mereka memiliki informasi yang cukup bagus yang sedang dikumpulkan saat itu, hanya saja belum dirilis ke publik. Saat membahas bukti, terakhir kita bicara soal selongsong peluru dan apa yang bisa diungkapkan. Polisi disebut memiliki 3 selongsong peluru 9 mm. Seberapa penting bukti itu ketika Anda mencoba menemukan senjata pembunuh? Oh, sangat penting, tahu kan? Ada 2 hal yang penting dalam kasus penembakan. Selongsong peluru tentu saja, karena bisa saja ada banyak bukti DNA di sana. Selain itu juga pelurunya. Sayangnya mereka harus mengambilnya baik dari tubuh atau dari suatu tempat di ruangan itu, karena peluru itu akan memiliki alur dan putaran di dalamnya. Untuk mengidentifikasi senjatanya jika mereka berhasil menemukannya, agar bisa mencocokkannya dengan tempat kejadian perkara. Dan ketika Anda melihatnya, masih banyak hal yang belum kita ketahui sampai saat ini. Tapi ada, Anda tahu, teori-teori seperti ini adalah perampokan atau ini benar-benar acak. Dan menurut saya, semua itu mungkin saja terjadi. Pada titik ini, polisi belum mengesampingkan kemungkinan-kemungkinan tersebut. Tapi ada juga keyakinan bahwa ini bisa saja dilakukan oleh seseorang yang mereka kenal. Bahwa ini memang sudah menjadi target. Anda telah menyelidiki banyak kasus sepanjang karier Anda, seperti bagaimana firasat Anda saat ini. Sejauh ini, menurut Anda apa yang mungkin terjadi di sini? Saya akan bertindak sesuai cara detektif seharusnya. Ya sangat sulit untuk tidak terbawa arus dengan apa yang terjadi di media. Tapi sebagai seorang detektif dan penyelidik, Anda harus bisa. Anda perlu mengasingkan diri dari situasi luar dan tetap berpikiran terbuka pada kemungkinan skenario yang mungkin terkait kejahatan ini.
Anda tidak ingin terlalu banyak berspekulasi karena itu bisa mengaburkan arah penyelidikan Anda, cara Anda berbicara dengan seseorang atau bukti yang Anda miliki. Ya, jadi memang sulit dilakukan, tapi mereka benar-benar harus tetap berpikiran terbuka tentang hal ini. Ya, karena belum ada petunjuk yang jelas yang kita ketahui. Jadi kalau terlalu terfokus pada hal itu, ya, kita lihat saja nanti. Tapi insting saya sekali lagi, tanpa mengetahui apapun, hanya firasat saya saja dalam hal ini, adalah bahwa pelakunya adalah seseorang yang mereka kenal. Ya, ini ada hubungannya dengan masa lalu salah satu dari mereka yang mungkin belum terungkap, yang mungkin sudah diketahui oleh para detektif. Tapi rasanya kalau boleh saya bilang terlalu rapi, kejadian itu terjadi seperti itu tanpa melakukan apapun kepada anak-anak. Syukurlah Anda tahu, tapi ada seekor anjing di tabung C, tidak terjadi apa-apa pada anjing itu. Jadi ini benar-benar tampak seperti pembunuhan yang sangat-sangat terarah dan pribadi. Dan saya pikir memang seperti itulah akhirnya nanti. Ya, kita akan lihat hasilnya. Maksud saya, saat ini kita hanya bisa berspekulasi, tapi bagian tidak ada tanda masuk paksa sangat penting. Dan apalagi dengan rumah itu yang punya kamera bel pintu, entah mereknya apa, yang jelas mereka punya alat itu. Bagaimana rasanya bagi para detektif saat ini? Mereka yang menangani kasus ini? Mungkin rasanya seperti seluruh beban dunia ada di pundak mereka. Karena semua orang ingin tahu siapa pelaku kejahatan ini. Setiap media menanyakan tentang hal ini. Dan kamu yang mewawancarai orang-orang, kamu yang ada di ruangan itu. Bagaimana rasanya? Mungkin saat ini Biro Detektif di Columbus yang menangani kasus ini? Ini sangat menegangkan. Mereka tidak tidur atau pulang, dan saya jamin mereka akan menganggap ini pribadi karena terjadi di wilayah mereka. Mereka mungkin tak mengenal korban, tapi kejadian ini saat mereka bertugas di wilayah sendiri, jadi pasti dianggap sangat pribadi. Saya jamin itu. Mereka tidak banyak tidur, mereka melakukan segala hal yang mungkin untuk menelusuri setiap petunjuk yang masuk, dan saya yakin mereka menerima banyak petunjuk. Kamu tahu, hanya karena informasinya tidak dipublikasikan, mereka tetap menerima, entah itu tips anonim, email, atau apapun bentuknya. Mereka mengikuti setiap petunjuk yang memakan waktu. Kadang-kadang, kamu tahu saya sudah bilang tadi malam, ini bukan acara televisi, bukan film, yang selesai dalam 1 jam. Ini kehidupan nyata dan memang butuh waktu, kamu tahu, kadang-kadang tergantung pada petunjuk yang mereka miliki dan langkah-langkah investigasi yang perlu mereka lakukan. Kita akan lihat apa yang terjadi selanjutnya. Masih menunggu perkembangan baru dalam kasus ini. Kisah ini sangat menyedihkan. Kamu berharap anak-anak itu mendapat bantuan, tidak hanya sekarang, tapi juga di masa depan, karena situasi di rumah mereka, serta ada keadilan. Mantan detektif New York Police Department Tom Smith, senang Anda di Law and Crime sebagai rekan pembawa acara podcast Gold Shields. Terima kasih telah hadir. Terima kasih, Chris. Seperti biasa. Itu saja untuk On The Case, dipersembahkan oleh Law and Crime. Berlanggananlah di YouTube dan Spotify, dan sekarang Anda juga bisa menonton episode On The Case di Peacock. Saya Chris Stewart, sampai jumpa di lain waktu.